Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan hidayah dan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masih bisa melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan. Lantunan sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Sahabat Al-Khotifi yang dirahmati Allah, terdapat hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang banyak menjadi pegangan umat-umat muslim terutama di bulan Ramadan, yakni idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin. Jika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dari hadis tersebut kemudian muncul pertanyaan, mengapa di bulan Ramadan setan sudah dibelenggu, akan tetapi masih banyak terjadi kemaksiatan? Makna setan dibelenggu merupakan kiasan. Para ulama menjelaskan bahwa arti dari dibelenggunya setan merupakan kiasan betapa tidak berkutiknya para setan ketika bulan Ramadan. Dikatakan tidak berkutik karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan himmah, rasa semangat yang tinggi untuk para orang-orang yang berpuasa agar menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sebagai gambaran, misalkan mungkin di hari-hari atau bulan-bulan biasanya umat-umat muslim termasuk saya sulit atau jarang sekali melaksanakan ibadah sunnah. Akan tetapi ketika bulan Ramadan tiba, rasa semangat itu muncul dan terus ada selama berlangsungnya bulan Ramadan. Misalnya, orang-orang jadi lebih sering bersedekah, lebih rajin untuk tadarus Al-Quran, dan menjalankan ibadah-ibadah sunnah serta ibadah-ibadah yang lain. Nah, dengan semangat yang tinggi yang dimiliki oleh para orang-orang yang berpuasa untuk beribadah kepada Allah, menyebabkan pintu atau jalan setan untuk menggoda manusia menjadi sempit dan mereka tidak berkutik. Dan perlu diingat bahwa yang membawa kepada kemaksiatan bukan hanya godaan setan saja. Akan tetapi, di dalam diri kita ini terdapat yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu yang mungkin masih sulit untuk kita kendalikan karena sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Akal kita sudah punya memori dan hati kita sudah punya kesan yang indah terhadap kemaksiatan. Untuk itu, masih sering terjadi orang-orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Lalu sebenarnya apa sih perbedaan antara godaan setan dan hawa nafsu? Kenapa kok sama-sama membawa kepada kemaksiatan? Jadi godaan setan itu misalkan setan mengajak manusia untuk melakukan berbagai kemaksiatan. Contohnya, seseorang dibisikkan oleh setan untuk mencuri. Kemudian ketika dia ingin mencuri, tiba-tiba gagal, entah ketahuan atau bagaimana, sehingga orang tersebut tidak jadi mencuri. Dan setan tidak berhenti di situ. Dia tetap membelokkan jalan orang-orang untuk tetap bermaksiat. Misalkan apa? Zina. Ketika orang tersebut akan zina, tiba-tiba gagal. Setan membelokkan jalannya lagi agar mereka tetap bermaksiat. Berbeda dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu berasal dari keinginan manusia. Misalnya, ada seseorang yang ingin sekali mencuri. Kemudian ketika dia akan mencuri, tiba-tiba gagal. Lalu dia tidak menyerah di situ. Dia tetap mencoba mencuri lagi menggunakan cara lain.
cara lain gagal, oh mungkin pindah tempat, di tempat lain dia bisa mencuri. Itulah perbedaan antara godaan setan dan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Dari firman Allah tersebut sudah dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Zat yang Maha Suci yaitu Allah dan mempersiapkan bekal di hari kiamat serta menahan diri dari hawa nafsunya, maka hadiah bagi mereka adalah surga. Tidak ada tempat yang sesuai bagi mereka selain surga. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang bermaksiat dan surga adalah tempat bagi orang-orang yang taat. Untuk itu saya mengajak para sahabat Al-Khotifi rahimakumullah, marilah kita sama-sama menahan diri dari hawa nafsu. Jangan sampai kita selalu menuruti hawa nafsu sehingga terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena di bulan Ramadan ini setan sudah disulitkan jalannya untuk menggoda manusia. Jangan sampai manusianya sendiri malah dengan bebasnya melakukan berbagai kemaksiatan. Jangan sampai diri kita ini melebihi setan dari setan itu sendiri. Marilah sahabat Al-Khotifi yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama menahan hawa nafsu, menjauhi kemaksiatan, menjalankan semua perintah Allah, dan semoga kita selalu diberikan hidayah dan digolongkan menjadi hamba yang taat dan kelak akan masuk ke surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebaikan, kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan jika ada kekeliruan maupun kesalahan, itu dari saya pribadi. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.